Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Iqbal Mustaqim dengan NIM 8040210199 akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang FCFS, yaitu penjadwalan prosesor, di mana proses yang pertama kali tiba atau proses yang memiliki AT terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu atau dilayani terlebih dahulu. Dan berikut contoh dari prosesnya. Baik, langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui proses keseluruhan. Di sini kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 dan hasilnya sama dengan 27. Maka kita buat kolom di bawahnya sebanyak 27 kolom. Kemudian proses mulai berjalan. Di sini proses yang pertama berjalan adalah P1. Karena memiliki AT terkecil yaitu 0 dan lama proses yaitu 5, artinya berhenti di 5. 1 sampai 5 dan berhenti di 5. Kemudian kita dapatkan ST-nya sama dengan 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya sama dengan 5 karena berhenti di 5. Dan untuk mencari RT dengan rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses P2 akan berjalan karena P2 lebih besar dari P1 dan P2 lebih kecil dari semua proses. Dan P2 memiliki BT sebanyak 3 dan dimulai dari 5 karena tadi P1 berhenti di 5, jadi ST-nya dimulai dari 5. Dan FT-nya sama dengan 8 karena di sini proses BT dijalankan sebanyak 3 kali, jadi 1, 2, 3. Tadi dia berhenti di 5 dan dimulai di 5 saat proses kedua. Dan di sini proses BT-nya sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Jadi FT-nya sama dengan 8. Kemudian cara mencari RT-nya sama dengan cara sebelumnya, yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. Di sini FT-nya sama dengan 8 dan dikurang AT, AT-nya sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 7. Kemudian, lakukan semua proses dengan cara yang sama, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jika semua proses sudah selesai, selanjutnya kita cari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan rumus TI, jumlah semua RT, yang ini jumlah semua RT sama dengan 103 dan TR sama dengan TI sama dan mencari TR sama dengan jumlah TI dibagi semua proses. Dan di sini tadi jumlah dari TI sama dengan RT, jadi jumlahnya sama dengan 103 dibagi semua proses. Di sini ada 7 proses, P1, P2, P6, P5, 4, 3 dan 7 dibagi 7 proses sama dengan dan didapatkan hasil sama dengan 14,71. Dan begitulah cara-cara dalam melakukan pencarian proses di FCFS seperti ini. Dan ingat sekali lagi, jika semua proses sudah didapatkan, kita cari lagi TR, di mana kita cari dulu TI, di mana rumus TI sama dengan jumlah dari semua RT. Jadi kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil sebanyak 103. Kemudian TR-nya sama dengan TI pada proses atau semua proses. Di sini TI sama dengan 103 dan prosesnya ada 7 proses. Jadi 103 dibagi 7 sama dengan 14,71. Jadi sekian dari video tentang FCFS, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi, NIM 8040210028. Saya di sini akan menjelaskan tentang PSJF atau disebut Preemptive Shortest Job First. PSJF atau Preemptive Shortest Job First adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan
time preemptive yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Jika burst time proses selanjutnya lebih kecil, maka proses yang akan dieksekusi akan digeser. Baiklah, untuk tahap pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2, dan hasilnya 27 akan menjadi sebuah kolom yang dibuat di bawah ini. Selanjutnya, pada proses pertama yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskan, yakni P2. Jadi awal proses di P2 akan arrival time P2 pada arrival time 1. Burst time P1 akan maju satu langkah sesuai AR P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4. Seperti ini. 1. Sorry ya. Ini maju. Jadi pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai burst time-nya, dan pada ditentukan ST1 ini FT-nya 4 dan ET-nya 3. Kenapa 3? Untuk mencari FT, langkahnya adalah FT dikurang AT. 4 dikurang 1 jumlahnya 3. Itu hasilnya. Berarti di sini kita akan berjalan 3 langkah ke depannya. Dan 3. Oke. Baiklah, untuk langkah yang ketiga kita akan menghitung P4 karena P4 mempunyai AT dan BT terkecil. Kita mulai di sini, ST-nya dimulai dari 4 dan finish time-nya FT-nya terakhir di 5. Terus untuk mencari RT adalah FT dikurangi AT. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita mendapatkan 2 RT di sini. Dan di sini kita maju selangkah karena satu ini ya. Maju sekali satu langkah. Baiklah, proses yang selanjutnya yang memiliki burst time terkecil adalah P7. Langsung diproses dan ditentukan ST sama dengan ST-nya sama dengan 5 karena dimulai dari 5 di sini. Terus FT-nya 7 karena dia maju 3 langkah ya. 1, 2, 3, 7. Dan untuk mencari RT seperti biasa, FT dikurangin AT. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, kita di sini majuin ya. Selanjutnya, di sini P1 dan P3 memiliki burst time yang sama. Pada kondisi ini, untuk menentukan yang mana diproses duluan adalah dengan melihat arrival time yang lebih kecil, jadi P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan ST, FT, dan RT. Di sini start time-nya P1 kan mulai dari 0, maka start time-nya 0 dan berhenti di 11 ya. Nah, untuk mencari RT seperti biasa, FT dikurangi AT, 11 dikurangi 0 sama 11.
Berarti untuk untuk P1 RT-nya 11 di sini ya. Nanti. Sorry. Untuk proses selanjutnya yang memiliki burst time terkecil adalah P3 dan dapat langsung diproses ditentukan ST dan FT, dan di FT dikurangi AT. Di sini P3 dimulai dari 11 start time-nya 11 dan finish time-nya di 15. Untuk mencari RT seperti biasa, FT dikurangi AT, 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Ini dijalankan 4 langkah. Baiklah, langkah selanjutnya di sini sama halnya dengan kondisi tadi. Untuk melihat yang mana duluan diproses pada burst time sama, yaitu dengan melihat arrival time terkecil. Di sini ada burst time yang sama, P6 dan P5 ya. Jadi P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukannya karena P6 mempunyai arrival yang lebih kecil daripada P5. Di sini P6 dimulai dari start time 15 ya. Finish time-nya 21. Untuk mencari RT-nya, FT dikurangi AT, 21 dikurangi 1, 20. Berarti di sini 15 startnya. Kita majuin 4 langkah ya. Maaf untuk kesalahan P6 di sini kurang selangkah, dia 5 langkah ke depan dari 15 sampai 20 tadi. Dan selanjutnya kita akan mengeksekusi P5 terakhir. Di sini start time P5 21, terus finish time-nya 6 ditambah 21, 27. Dan RT-nya untuk mencari RT, FT dikurangi AT, 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Jadi ya, di sini 2 nah, sampai habis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Itu dia. Nah, setelah semuanya sudah diproses selesai, selanjutnya kita mencari turn around time atau TI dan average waiting time atau TR. TI yaitu jumlah semua respon time, TR yaitu TI atau banyak proses. Menghitungnya adalah RT-nya dijumlahkan 11 ditambah 3 ditambah 20, 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 dan ditambah 2 lagi, dan hasilnya menjadi 74. Sini ya. Untuk menghitung average
dari waiting time-nya. Di sini kita hitung jumlah ini 1 2 3 4 5 6 7. Terus kita hitung ini hasil akhir TI-nya 74 dibagi dengan 7 karena di sini ada 7 kolom bawah kolom, itu dibagi 7 dibagi 7 sama dengan 10,57. Inilah hasil akhirnya dari semua RT yang dijumlahkan, dan RT dijumlahkan dibagi dengan 7 semua ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penjadwalan HPRN. Pertama, jumlahkanlah burst time. Setelah itu, buatlah chartnya sebanyak jumlah dari burst time. Selanjutnya, ambil arrival time paling kecil untuk hitungan yang pertama, yaitu di P1 dengan jumlah 0 ms. Baru jalanlah sebanyak 5 di chart. Selanjutnya, cara menghitung respon time-nya dengan cara finish time dikurang arrival time, yaitu 5 dikurang 0 dan jumlahnya 5. Selanjutnya, jumlahkanlah di tabel rasio penaltinya dengan cara yang pertama, masukkanlah finish time di tabel waktu sia-sia. Selanjutnya, dikurang arrival time di masing-masing proses. Setelah itu, dapatlah jumlahnya. Baru di rasio penaltinya, jumlah dari waktu sia-sia ditambah dengan burst time proses masing-masing. Selanjutnya, dapat dibagi dengan burst time proses masing-masing juga. Setelah dapat jumlah di tabel rasio penalti, ambillah jumlah yang paling besar di rasio penalti, yaitu di P4 dengan hasil 3. Selanjutnya, mulailah hitung dari 5, berjalanlah sebanyak 1, karena burst time-nya cuma 1. Selanjutnya, jumlahkanlah respon time-nya, yaitu 6 kurang 3 dengan hasil respon time 3, dan jalankan chart-nya sebanyak 1 kali karena burst time-nya 1. Selanjutnya, hitunglah dengan hal yang sama di proses sebelumnya, yaitu mengambil jumlah terbesar di rasio penalti, yaitu dengan hasil 2,6 di P2. Dan selanjutnya, mulailah start di time-nya dari 6 karena di proses sebelumnya berhenti di 6. Dan setelah start time P2 di 6, jalanlah sebanyak 3 karena burst time-nya 3. Setelah itu, hitunglah respon time-nya, yaitu 9 kurang 1 dengan hasil 8. Dan jangan lupa jalankan di chart-nya sebanyak 3. Setelah dihitung rasio penaltinya, seperti di slide keempat dan slide kelima, ambillah rasio penalti yang paling besar, yaitu adalah 3 di P7. Maka jalankanlah start time-nya di 9 dan berjalan sebanyak 2. Maka berhenti di 11. Setelah itu, hitunglah respon time-nya, yaitu 11 kurang 5 dengan hasil 6. Dan jangan lupa jalankan chart-nya sebanyak di burst time P7, yaitu 2. Selanjutnya, hitunglah rasio penalti. Setelah dapat hasilnya, ambillah yang paling besar, yaitu di P3 dengan hasil 2,75. Kemudian jalankanlah di start time-nya 11, karena finish time sebelumnya berhenti di 11. Setelah start time di 11, maka jalanlah sebanyak burst time di P3, yaitu 4. Maka dapatlah hasil 15. Dan hitunglah respon time-nya, 15 kurang 4, yaitu hasilnya 11. Dan jangan lupa untuk chart-nya dijalankan juga sebanyak burst time-nya sebanyak 4. Selanjutnya, hitunglah seperti biasa rasio penaltinya, dan ambillah jumlahnya yang paling besar di P6 dengan hasil 3,33. Jalankan start time-nya di P6, yaitu 15. Dan jalankan sebanyak 6 ms. Dan berhenti di finish time-nya 21 ms. Dan jangan lupa hitunglah respon time-nya, 21 kurang 1 dengan hasil yaitu 20. Dan jangan lupa juga kita jalankan chart-nya sebanyak 6 ms. Pada slide ini, karena prosesnya tinggal 1, maka jalankanlah proses yang tersisa dengan start time yang mulai dari 21 dan berjalan sebanyak 6 ms dan berhenti di 27 ms. Hitunglah respon time-nya, yaitu 27 kurang 2 dengan hasil 25 ms. Dan jangan lupa jalankan chart-nya juga. Setelah ketemu semua respon time-nya, maka jumlahkanlah semua respon time-nya untuk mencari turnaround time dengan rumus TR sama dengan TI dibagi banyak proses, yaitu 78 bagi 7 dengan hasil 11,14 ms. Terima kasih. Sekian dari saya, Riwi. Yang paling kecil adalah 1, yaitu adalah P4. Dia akan jalan 1 langkah. Dan setelah itu dia akan yang melihat paling kecil lagi ada di mana, jatuh di P7, yaitu 2.
dan dia akan berjalan 2 langkah lagi di dari P4, dari 6 ke 8. Dan setelah itu dia akan melihat yang paling kecil lagi ada yang berapa, yaitu ada di P2 yaitu 3, dan dia akan melangkah lagi 3. Dan setelah itu dia akan melihat yang paling kecil lagi ada di mana, yaitu ada di 4, yaitu di P3. Dan setelah itu dia akan melangkah sebanyak 4 kali. Dan setelah itu dia akan melihat juga lagi mana yang paling kecil, karena ini 5 tadi sudah dipakai karena dia untuk jalan pertama kali, jadi dia akan melihat di 6. Karena 6 ada 2, jadi kita akan melihat di saat tiba yang paling terkecil, yaitu ada di P6. Dan dia akan berjalan sebanyak 3 kali, yaitu, dan setelah itu dia akan melihat di P5 karena saat tiba ini adalah yang terakhir, dan dia akan berjalan sebanyak 6 kali juga, sama seperti lama prosesnya. Dan di sini kita akan menghitung saat mulai dan saat rampung. Pertama tadi perjalanan yang pertama adalah P1 dengan saat tiba 0, yaitu akan mulai di 0 dan berhenti di 5. Dan setelah itu dia akan mulai dari yang terkecil lama prosesnya, yaitu ada di P7, itu jalan yaitu di P4 yaitu 1. Jadi dia akan jalan sebanyak 1 kali dari 5 ke 6. Dan setelah itu dia akan melihat yang terkecil lagi, yaitu ada di P7 jalan 2 langkah, yaitu dari 6 ke 8. Dan setelah itu dia akan melihat lagi tali kecil, yaitu ada di P2, yaitu jalan 3 kali dari 8 ke 11. Dan setelah itu dia akan jalan lagi, dia mencari yang terkecil lagi setelah dia, yaitu ada di 4. Yang 4 akan berjalan mulai dari 11 ke 15. Dan setelah itu dia akan mencari yang terkecil, dan sini ada 62, jadi kita akan mengambil dari yang saat tiba paling kecil, yaitu ada di P6. Dan dia P6 akan jalan dari 15 ke 21. Dan pada saat itu dia akan berjalan dari 21, dia akan mengambil 6 juga karena dia yang sudah tersisa paling terakhir, dan akan mengambil di 27. Dan untuk menghitung lama tanggapnya, yaitu kita akan menggunakan ada rumusnya, yaitu adalah FT kurang AT. FT itu adalah saat rampung dan dikurang dengan saat tiba. Jadi 5 dikurang 0 adalah 5. Dan di sini ada 11 dikurang 1, 10. Dan di sini ada 15 dikurang 4 adalah 11. Dan di sini ada 6 dikurang 3 adalah 3. Dan di sini ada 27 dikurang 2 sama dengan 5. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Dan di sini ada 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan selanjutnya kita akan mencari itu adalah TI, yaitu adalah turnaround time. Turnaround time-nya sama dengan RT, dan RT dijumlahkan. Jadi jumlah RT ada 77. Dan setelah 77 ini ketemu, maka dia akan dibagi 77 tadi akan dibagi dengan banyaknya lama proses, yaitu adalah 7 buah, 7, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7. Jadi akan dibagi dengan 7 dan hasilnya sama dengan 11. Baiklah, dan ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih. Baiklah, saya Said Ahmad Rizik Al-Habsyi dengan NIM 8040210236 akan menjelaskan penjadwalan round robin atau RR. Kuantum sama dengan 2. Pertama, jumlahkanlah burst time. Setelah dapat, buatlah chart sebanyak jumlah dari burst time, yaitu 27. Dan dikarenakan pada saat ini kuantumnya adalah 2, maka setiap penjadwalan akan berjalan sebanyak 2, dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Yang pertama, jalan adalah P1 sebanyak 2 ms. Jadi, burst time di P1, chartnya berjalan sebanyak 2, dan akan tersisa 3. Selanjutnya, ke proses P2, berjalan juga sebanyak 2, dan sisanya adalah 1. Dikarenakan burst time P2 dikurang dengan kuantum sama dengan 2. Sama seperti proses sebelumnya, jalankanlah sebanyak 2 di chart, dan setelah itu burst time dikurang dengan kuantum, yaitu 6 dikurang 2, dan hasilnya adalah 4.
Itu adalah sisa dari proses P6. Lanjut ke proses selanjutnya, jalankanlah juga sebanyak 2 ms dan jangan lupa hitung sisanya berapa, yaitu 4. Pada proses P4, kita mendapatkan kondisi di mana burst time di P4 jika dikurang dengan kuantum, hasilnya adalah 0, tidak ada sisa. Jadi, kita dapat untuk menentukan start time, finish time, dan respon time. Dan untuk menghitungnya, di mana P4 start time dan di 8 dan finish time-nya di 9. Kenapa start time-nya di 8? Karena proses sebelumnya sudah berjalan dan belum berhenti. Dan pada saat di proses P4, dia berjalan dan juga langsung berhenti sebanyak 1. Setelah ketemu finish time dan start time, maka hitunglah respon time-nya, yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6 ms. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu di P3. Berjalan sebanyak 2 di chartnya dan sisanya adalah 2 ms. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu di P7. Karena burst time-nya P7, jika dikurang dengan kuantum, hasilnya adalah 0. Maka dapat diketahui start time dan finish time-nya, yaitu start time 11 dan finish time-nya 13. Maka hitunglah juga respon time-nya, yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8 ms. Selanjutnya balik ke proses pertama, karena proses yang terakhir telah selesai dan berjalanlah chartnya. Untuk di proses P1 dan memiliki sisa proses yaitu 1 ms. Karena di proses P2 memiliki hasil akhir 0. Dikarenakan sisa dari P2 hanya 1, jadi start time dan finish time dapat diketahui, yaitu start time di 2 dan finish time berhenti di 16. Maka respon time-nya adalah finish time dikurang arrival time, yaitu 16 dikurang 1. Pada proses P6 ini, berjalanlah sebanyak 2 juga di chartnya, dan memiliki sisa sebanyak 2 ms. Dan di proses P5, jalankanlah juga di chartnya sebanyak 2 ms, dan hitunglah sisanya, yaitu 2 ms. Di proses P3, dijalankanlah juga di chartnya sebanyak 2, karena sisa sebelumnya adalah 2 ms. Jika dikurang dengan kuantum, akan memiliki 0. Sisa jadi karena burst time di P3 sudah 0. Maka dapat diketahuilah start time dan finish time-nya, yaitu start time di awal jalan yaitu 9, dan berhenti di proses finish time 22 ms. Dan hitunglah respon time-nya, yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18 ms. Setelah di proses P3, sebenarnya akan jalan di P7. Dikarenakan proses P7 telah selesai, balik lagi ke proses pertama, yaitu P1. Dikarenakan jumlah dari burst time di P1 sudah 0, maka dapat diketahuilah start time dan finish time-nya, yaitu start time sama dengan 0, dan finish time-nya sama dengan 23. Dan hitunglah juga respon time-nya, yaitu 23 dikurang 0, dapatlah hasilnya dengan 23 ms. Di sini akan jalan proses P6, dikarenakan proses P2 telah ketemu, dan dikarenakan juga burst time di P6 telah mencapai 0. Maka dapat diketahui juga start time dan finish time-nya, yaitu start time 4 dan finish time-nya di 25 ms. Dan jangan lupa juga jalankanlah chart-nya. Hitunglah respon time-nya juga, yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24 ms. Ini adalah proses yang terakhir, dikarenakan proses yang lain telah ketemu semua. Dan dikarenakan di proses P5 ini, burst time-nya juga telah mencapai 0, maka dapat diketahuilah start time dan finish time-nya, yaitu finish time-nya di 6 dan finish time-nya di 27. Dan respon time-nya 27 dikurang 2 sama dengan 25. Dan jangan lupa jalankan juga sebanyak 2 ms di chartnya. Setelah ketemu semua respon time-nya, maka jumlahkanlah. Untuk bisa mengetahui turnaround time-nya, dan selanjutnya jumlah dari respon time dibagi dengan banyak jumlah proses, yaitu ada sebanyak 7. Jadi average waiting time adalah 119 dibagi 7 sama dengan 17. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.